Ya pokoknya waktu ngalamin itu sih sebenarnya eh, nyokap bokap nggak tahu, jujur nggak tahu. Hmm, karena gue ngerasa beneran gak sih, gue gila gak sih gitu, abis mati suri mungkin otak gue rusak atau apa gitu. Jadi parapsikologi itu adalah ilmu psikologi yang mempelajari mengenai fenomena supranatural ataupun metafisik seperti ESP, ektoplasma, poltergeist, atau kejadian-kejadian kerasukan massal, segala macam yang berhubungan dengan dimensi yang berbeda. Soul ability saya nggak tahu akan mencapai seperti saat ini, dan semuanya melalui progres dan proses yang berat. Usia 9 tahun, ketika sehari sebelum saya ulang tahun, saya panas tinggi itu sampai saya nggak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, mau ditusukin jarum infus itu nggak ketemu urat saya. Mereka sampai angkat tangan, udah bu nggak bisa gitu, keluarga saya, ibu saya dibilang gitu. Akhirnya saya dipulangin. Terus tiba-tiba dari panas jadi dingin banget, yang pucet banget, yang kayaknya udah mau lewat gitu. Sampai ada tetangga, kebetulan dia sesepuh gitu, bilang udah biarin aja, nanti dia akan kembali lagi. Itu saya nggak sadarkan diri 24 jam. Jadi ketika saya ulang tahun tuh saya benar-benar hari itu nggak sadarkan diri. Lalu yang saya ingat, saya tuh ngeliat badan saya sendiri di rumah sakit. Habis itu saya dijemput. Saya pikir, waduh ini dijemput siapa gitu, kok bajunya jubah, semua baju jubah putih. Tapi saya terbang dalam arti kayak dipegangin kayak melayang itu, kayak ngelewatin awan karena asap-asap gitu, awan terbang gitu, sampai di kayak kubah besar emas gold gitu. Dan saya ngeliat banyak orang lagi, karena saya muslim, saya ngeliat banyak orang seperti sholat atau segala macam. Tapi setelah itu saya dibawa pergi lagi, sampailah ke sebuah tempat yang agak gelap. Di situ saya ngeliat ada tali tipis banget, tipis itu seperti menjebatani antara jurang. Terus ya yang di samping saya sosok bilang gini, kamu coba seberangin itu bawah tuh seperti bara api. Saya belum tahu kalau itu neraka atau apa gitu kan. Tapi saya coba jalan 1, 2, 3, ternyata enteng banget, nggak berat. Tiba-tiba saya diangkat lagi, ditarik gitu, dibalikin lagi gini, ditanya gimana. Tanyanya nggak lewat mulut ya, kayak telepati gitu. Gimana kamu bisa? Saya bilangin bisa, ternyata nggak berat ya gitu, kirain susah. Dijawab gini, belum tentu kamu balik ke sini lagi bisa semudah itu, tergantung amal perbuatan kamu. Sementara waktu itu masih kecil kan, ya udah dengerin aja. Akhirnya udah ada beberapa perjalanan lain yang akhirnya udah saatnya kamu kembali, kamu belum waktu meninggal. Tiba-tiba saya kebangun, itu keluarga saya udah di sekitar saya. Mereka yang mukanya tuh yang kaget yang seneng gitu ya, akhirnya balik sadar gitu. Sementara saya yang ketika saya melek pertama kali itu, saya ngeliat yang pendamping yang melesat ke arah luar jendela. Habis itu sejak saat itu saya mengalami hal-hal yang aneh. Aku kalau inget ini sih agak-agak mau nangis sih. Karena usia 9 tahun itu, ketika setiap malam saya tidur di tempat tidur, orang udah tidur nyenyakan set gitu, saya tidur nyenyak set, tapi dalam keadaan tidur itu saya mata saya tuh kayak melek gitu dan nggak bisa bergerak, melek nggak bisa ngapain. Tapi saya tahu ruangan, bentuk kamar segala macam saya tahu. Tapi di samping saya sejengkal segini nih, itu pocong. Itu pocong, wajahnya tuh udah nggak kayak wajah manusia, tapi yang udah hancur banget, merah. Ininya juga nggak ada lubang hidungnya, matanya juga udah cuman bola mata aja, jadi nggak berkedip, ngeliatin saya sejak ini. Sementara bayangkan saya dalam keadaan tidur tapi kesannya melek, tapi nggak bisa bangun juga, jadi harus lihat-lihatan karena mata saya nggak bisa ke sana sini, nggak bisa ngeliat, harus gini. Perkataan yang dia ucapin itu adalah, kamu harus berani ingat saya, karena di kemudian hari akan lebih banyak yang serem daripada saya. Dan tahu itu berapa hari terjadinya? 40 hari saja.
Dalam waktu 40 hari itu, ketika saya tidur, saya bangun itu saya capeknya luar biasa. Dalam arti kayak nggak tidur di kelas itu ya. Saya tidur akhirnya. Tidur yang dibangunin guru, dipanggil sama guru, kamu kenapa susah tidur gitu, sampai orang tua dipanggil. Saya bilang saya nggak bisa tidur gitu, kasih saya waktu tidur, tapi saya kerjain kok semua PR dan ulangan segala macam. Jadi guru-guru udah tahu kalau di kelas saya pasti 2 jam pertama masuk sekolah saya pasti tidur di meja gitu. Seminggu pertama saya stres ngeliat wajah pocong itu ya, karena setiap malamnya saya tidur dia ngomong lagi, di sekolah ada apa, ngapain aja, teman kamu ada gimana, segala macam. Atau teman kamu itu kenapa iri sama kamu, kerjaan kamu gitu segala macam. Iya nih gini-gini. Jadi kesannya jadi kayak curhat jadinya. Minggu kedua saya sudah mulai terbiasa dengan wajahnya yang emang nggak, maaf yang nggak, udah deh pokoknya scary banget. Dan di minggu ketiga udah santai kayak teman biasa aja yang ngobrol segitu segala macam. Menjelang hari ke-40 dia bilang gini, iya kamu udah lulus, kamu udah bisa tawar ngelihat saya, dalam arti udah terbiasa ngelihat saya akan pergi. Di hari ke-40 ketika saya tidur, saya ini udah nggak ada lagi, udah hilang, nggak ada, nihil. Nah itu waktu itu cerita ke siapa? Ini umur berapa nih kalau yang 9. Oh, masih 9. Ini cerita ke siapa? Mau cerita ke siapa coba? Ada nyokap atau siapa, atau benem sendiri? Aduh. Ya pokoknya waktu ngalamin itu sih sebenarnya nyokap bokap nggak tahu, jujur nggak tahu. Karena gue ngerasa beneran nggak sih, gue gila nggak sih gitu, habis mati suri mungkin otak gue rusak atau apa gitu. Mau di stop dulu ya. Sorry Bil. Gua stop dulu. Nggak bisa. Nggak apa. Nah terusnya, jujur gue nggak cerita siapa-siapa Bil. Karena ada seperti kayak Nurani gue bilang, gak usah cerita siapa-siapa lah. Gitu. Ini buat kamu aja, bukan buat orang lain tahu, karena mereka belum tentu bisa bantu. Gitu. Itu usia 9, usia 10 itu maksudnya gue setelah kejadian pocong itu, gue setiap malam tidur itu emang pocongnya udah gak ada. Tapi muncul yang lain. Dan oh shit tuh. Jadi kebetulan rumah gue itu, gue nangis karena gue inget ketika gue bingung harus cerita siapa, nggak ada yang bisa, ya ngerti lah kayak gitu.